Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Malebumai. Saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah penjaminan mutu biofarmaka mengenai komoditas jahe emprit. Good Handling Practices atau GHP pasca panen jahe emprit. Pasca panen terdiri dari sortasi, grading, pencucian, perajangan, pengemasan, dan pelabelan. Yang pertama adalah sortasi, di mana rimbang jahe segar akan dipisahkan dengan benda asing yang berada di sekitar jahe emprit ataupun sisa akar, daun-daun yang tidak berguna, benda-benda asing seperti kunyit atau bukan komoditas jahe emprit, debu ataupun tanah sisa dari panen jahe emprit, di mana nanti akan didapatkan rimpang jahe emprit segar yang bersih. Kemudian terdapat jahe emprit yang busuk juga akan dipisahkan supaya tidak menurunkan nilai jahe emprit. Yang kedua adalah grading, di mana jahe ini akan dikelompokkan sesuai ukuran, besar, sedang, kecil, ataupun menyesuaikan dengan jahe yang didapat. Yang ketiga adalah pencucian. Pencucian berfungsi untuk mencuci jahe emprit supaya bersih. Digunakan air yang mengalir dan menggunakan wadah supaya jahe emprit tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Jahe emprit kemudian dibersihkan dari tanah yang menempel dan kemudian ditiriskan setelah dicuci agar tidak busuk. Jahe emprit yang sudah ditiriskan akan dijemur supaya jahe emprit kering. Proses selanjutnya adalah perajangan, di mana jahe emprit dipotong-potong kemudian akan diletakkan rajangan jahe pada tampah dengan jarak. Hal ini dilakukan supaya rimpang jahe yang akan dijemur itu kering merata. Kemudian sebelum dijemur, rimbang jahe ditutup oleh kain hitam bersih supaya tidak ada benda-benda asing, debu yang bercampur pada rimpang jahe yang akan dijemur. Usahakan semua wadah tertutup dengan rapat. Kemudian rajangan jahe tersebut dijemur di bawah sinar matahari langsung ataupun bisa tidak langsung. Pengemasan dilakukan untuk mengemas rimpang jahe sesuai dengan ukuran yang akan dikemas. Kemudian yang terakhir adalah pelabelan. Pelabelan dibutuhkan label, gunting, dan juga isolasi. Tak lupa dengan ballpoint untuk menulis label dan juga plastik untuk membungkus label. Setelah produk dikemas secara hati-hati, setiap kemasan diberi label berisikan komoditas. Beginilah proses pelabelan. Usahakan jelas dan mudah dibaca oleh konsumen. JPOTB adalah bagian dari manajemen mutu yang memastikan obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan izin edar, persetujuan uji klinik jika diperlukan, atau spesifikasi produk. Industri obat tradisional hendaklah memiliki personel dalam jumlah yang memadai, yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis. Bangunan fasilitas untuk pembuatan obat tradisional khususnya Simplisia hendaklah memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Peralatan untuk pembuatan Simplisia hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu Simplisia terjamin sesuai desain serta seragam dari batch ke batch, dan untuk memudahkan pembersihan serta perawatan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal lain yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk. Dalam peralatan ini juga dilakukan
perawatan khusus, dan perawatan dengan secara rutin agar peralatan tidak cepat mudah rusak dan dapat digunakan dengan jangka waktu yang panjang. Kegiatan produksi harus dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOTB yang menjalin senantiasa menghasilkan obat tradisional yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin produksi dan izin edar atau registrasi. Pada saat bahan baku tiba di tempat produksi, hendaklah langsung diturunkan dan dibongkar. Selama proses ini berlangsung, hendaklah bahan ini dihindarkan dari kontak langsung dengan tanah. Lebih lanjut, hendaklah juga dihindarkan dari sinar matahari langsung. Bahan baku hendaklah langsung diproduksi atau diolah supaya tidak terjadi kontaminasi ataupun kontaminasi lainnya yang menyebabkan penurunan bahan baku tersebut. Pengemasan. Pada umumnya proses pengisian dan penutupan hendaklah disertai dengan pemberian label. Bila tidak, hendaklah diterapkan prosedur yang tepat untuk memastikan agar tidak terjadi kecampur bauran atau salah pembelian label. Kegiatan pengemasan ini berfungsi membagi dan mengemas produk ruahan menjadi produk jadi. Jika di Simplisia, proses pengemasan ini dilakukan untuk mengemas Simplisia tersebut supaya menjadi lebih aman dan tidak terkontaminasi dengan bahan asing lainnya. Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan, dan mutu produk akhir yang dikemas.